Bapak Ibu yang terkasih, apakah Anda masih familiar dengan kisah Ramayana? Ramayana, ada yang belum pernah dengar? Singkat cerita, versinya bisa macam-macam itu ya. Tetapi itu adalah kisah percintaan antara Rama dan Sinta, di mana kemudian ada tokoh jahat yang bernama Rahwana yang mau mengambil Sinta dari Rama. Lalu ada satu adegan yang saya selalu ingat, dan membaca Injil ini mengingatkan saya pada adegan itu, di mana pokoknya di suatu tempat Rama itu harus pergi entah mengejar apa gitu ya. Lalu dia itu membuat lingkaran di sekelilingnya Sinta, lalu memberitahu Sinta, pokoknya kamu tidak boleh keluar dari lingkaran ini. Kalau kamu keluar dari lingkaran ini, saya tidak bisa melindungi dirimu. Ya pokoknya akhirnya nanti Sintanya keluar dan diculik oleh Ravana. Saudara-saudari yang terkasih, kenapa saya ingat kisah Ramayana tersebut ketika saya membaca Injil Yohanes tadi? Saya itu hanya terkesan dengan sabdanya Tuhan yang meminta kita tinggallah di dalam kasihku. Bahkan dia mengatakan inilah perintahku itu ya, kasihlah satu dengan yang lain, tinggallah dalam kasihku itu. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan sangat mencintai kita. Tentu saja Tuhan itu Maha Kuasa, bisa melakukan segala sesuatunya, bisa melindungi kita dengan sangat kuat. Tetapi ternyata juga ada batasan, di mana kalau kita melanggar, bahkan kasih Tuhan tidak akan menyelamatkan kita. Dan itu garis yang dibuat oleh Tuhan itu pokoknya kalau kita di dalam garis itu kita selamat, kalau enggak selamat. Dan itu apa yang membuat kita tidak selamat kalau melanggar adalah melanggar kasih itu sendiri, hukum kasih itu sendiri. Saya itu sebelum bekerja sekarang saya bekerja di Duren Sawit, Paroki Duren Sawit. Ini adalah tempat pertama di Indonesia di mana saya bekerja di Indonesia. Setelah kehabisan saya pergi ke Kamboja, dan Kamboja itu adalah negara yang jadi saya bekerja cukup lama di Kamboja, balik langsung masuk ke Paroki Duren Sawit. Jadi sejak kehabisan saya bekerja di luar negeri. Kamboja itu negara yang dulu tercabik-cabik oleh perang, dan sisa-sisa luka-luka itu masih terikat sampai sekarang dalam bentuk fisik maupun non fisik. Yang dalam bentuk fisik adalah banyak orang menyandang disabilitas karena ranjau. Tugas saya dulu sejak frater saya di sana, waktu frater itu tugas saya hanyalah keliling-keliling ketemu penyandang disabilitas, penyintas ranjau, dan bicara dengan mereka tentang hidup mereka. Suatu ketika saya mewawancarai seorang penyandang disabilitas, kakinya hilang karena ranjau. Yang menarik, dia menginjak ranjau yang ditanam oleh orang yang memang punya niat jahat untuk dirinya dan keluarganya setelah perang. Jadi dia menginjak ranjau di halaman rumahnya. Konon menurut dia ditanam oleh orang lain yang tidak suka dengan dia. Tapi ketika kami tanya, lalu bagaimana? Apakah kamu mau membalas dia? Kalau ketemu dengan orang itu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan balas menyakiti dia? Yang menarik, dia mengatakan, Mas, saya ini mantan tentara. Dulu saya berperang cukup lama. Saya sudah cukup melihat banyak penderitaan dan kebencian. Membalas, saya tahu, membalas kebencian dengan kebencian
hanya akan menimbulkan penderitaan dan kebencian yang lain yang tidak ada batasnya. Maka meskipun saya itu marah dan sakit, saya memilih untuk memaafkan. Saudara-saudari yang terkasih, benar, kalau ada tidak percaya, cobalah saja. Membalas kejahatan dengan kejahatan jauh lebih mudah, tetapi nanti lingkaran kekerasannya tidak akan pernah berhenti. Hanya kalau orang mau memutuskan, tidak, saya berhenti membenci, saya mau mengasihi, disitulah lingkaran kekerasan itu berhenti, dan kita itu akan terus tinggal dalam kasih Tuhan. Tuhan hanya bisa melindungi sampai situ. Kalau kita memutuskan untuk masuk dalam lingkaran kekerasan, Tuhan tidak bisa mengambil kita. Saudara-saudari yang terkasih, itulah kasih Tuhan pada kita. Dia begitu mencintai dan mengharapkan kita mau saling mengasihi. Satu hal lagi, pasti banyak dari antara Anda yang sudah menikah secara Katolik. Ada sebuah doa yang menarik di bagian, saya kok lupa, doa umat atau berkat, atau ya antara doa umat atau berkat, di mana di situ dikatakan kurang lebih begini, kurang lebihnya saya nggak ingat pasti kalimatnya, mendoakan pasangan yang menikah itu supaya mereka itu memperhatikan saudara-saudarinya, maksudnya orang-orang di sekitar mereka yang lemah dan miskin, supaya, ada tulis kelanjutannya adalah supaya apa? Supaya nanti mereka ini, para orang-orang yang lemah dan miskin itu akan menyambut mereka dalam kerajaan surga. Ini sebuah doa yang menurut saya menarik. Dulu tidak saya perhatikan, tapi setelah memberkati beberapa manten, saya, kenapa ada doa ini, gitu ya. Dan memang itulah barangkali memang mau disampaikan kepada kita. Iman Kristiani itu tidak pernah personal, artinya hanya keselamatan itu adalah urusan saya pribadi dan hanya saya. Keselamatan bagi umat Kristiani selalu terkait dengan orang-orang di sekitar kita. Dan tadi ini dipasang logo itu ya, tahun jubileum dan Ardas. Nah, ini juga menarik karena dihubungkan oleh Keuskupan Agung Jakarta, di mana arah dasar keuskupan tahun ini itu adalah kepedulian lebih kepada saudara-saudari kita yang lemah dan miskin. Maka marilah kita berdoa memohon rahmat Tuhan supaya dalam pesiaran kita di tahun rahmat Tuhan ini, kita sungguh menyadari hanya dengan memperhatikan saudara-saudari kita yang lemah dan miskin, dengan menunjukkan belas kasih dan cinta Allah juga kepada mereka, maka kita itu akan memiliki sukacita, damai, dan kasih Tuhan secara penuh dalam hidup kita. Semoga rahmat Tuhan dan kasih Tuhan senantiasa menyertai kita oleh karena kasih yang juga kita bagikan kepada sesama di sekitar kita. Amin.